perindustrian perdagangan perindustrian Kota Gorontalo, ya, Asosiasi Pedagang Pasar Liwo, Pak Haji Ramto, Haji tidak mampu kesalahan yang tentu melihat setiap hari kondisi semakin menurun. Setuju kan? Semakin menurun kan ini kondisi yang ada pasti. Saya cuma beberapa bulan tidak sempat datang ke sini. Saya belajar. Ada sekitar berapa bulan? Terakhir tadi pagi kemarin pagi saya datang di sini belajar. Saya bilang, lebih sepi, ada yang hilang, yang berjual. Saya paham betul. Beliau sejak awal menjadi kepala bidang dan kita melaksanakan kegiatan saat itu bersih-bersih pasar ini untuk persiapan transaksi elektronik KRIS yang kemarin itu beliau sudah ada konsep beliau yang sudah beliau sampaikan ke kami, dan insya Allah ini akan tetap bisa terlaksana sesuai apa yang direncanakan, menjadikan pasar Liwo ini semenarik mungkin untuk bisa mendatangkan para konsumen, karena ada yang berbeda dari tempat-tempat yang lainnya, ya, ada yang berbeda dari tempat-tempat yang lainnya. Nah, tentu ini konsepnya itu mudah-mudahan bisa. Hanya saja memang tadi saya sampaikan, beliau ini masih pusing dengan sentral. Saya harap maklum, tapi tetap setiap ketemu, bagaimana Pak tadi, apa kami, apa nih, saya mencari waktu, tetap saya akan laksanakan ini, karena itu sudah jadi saya. Insya Allah beliau akan bisa menyelesaikan sampai beliau berakhir tugasnya nanti di sebagai kepala bidang perdagangan ini pasar Liwo sudah selesai, permasalahan-permasalahannya sudah teratasi dan sudah ramai, ya, sesuai harapan kita semua. Dan mudah-mudahan kalau sudah selesai semua ini, mudah-mudahan Pak Kabin ini bisa promosi jadi ya yang lebih meningkat lagi. Memang ini kios 140-an, tapi yang terisi tadi cuma 30 lebih. Nah, tentu yang sudah disampaikan itu karena permasalahan-permasalahan, jadi permasalahannya kita sudah tahu persis. Hanya tinggal eksekusinya kapan itu yang kita butuhkan, ya. Setuju? Setuju? Pasti tinggal eksekusi itu yang kita butuhkan, karena pasti kalau yang di luar ini sudah diatasi, pasti yang di sini akan beramai dengan sendirinya. Tapi dengan catatan tentu ini perlu ada pembenahan, Pak. Tetap harus ada pembenahan karena memang ini sudah lama juga. Tidak ada pengunjung, pedagang sedikit, kondisinya sudah seperti ini. Apalagi kalau misalnya ramai, pasti lebih tidak teratur, ya. Tapi kalau dia penataannya lebih bagus, karena mungkin lebih banyak yang berdagang di sini, pasti ada asosiasi yang sudah akan mengatasi hal-hal apa yang menjadi kebutuhan. Sekarang mulai ini hanya saja ini penegakannya yang kita tunggu untuk memastikan masyarakat yang ada di sini. Yang jelas di sini memang banyak. Saya juga sudah dapat informasi, masih ada yang menguasai, tapi entah ada di mana yang bersangkutan, menguasai kios ataupun landasan. Pedagang yang telah hadir pada kegiatan sosialisasi pada hari ini, kami telah mendengar saran ataupun masukan dari pedagang, dan ini pun akan kami akan kaji kembali, kita lihat lagi di mana titik-titik yang perlu kita benahi lagi. Namun kami dari Dinas Perdagangan telah memfasilitasi bangunan pasar Liwo yang mewah ini, ya. Jadi ini sebetulnya biayanya cukup besar, sekitar 17 M, Bapak Ibu. Namun sayang di akhir-akhir penempatan dari pedagang-pedagang atau pemanfaatan petak ataupun landasan yang ini tidak seperti yang diharapkan pada saat dibangunnya pasar ini. Nah, kami memotivasi Bapak Ibu pedagang, kiranya mungkin yang masih ada tunggakan kita cicil, ya, supaya ringan, karena kalau kita bayar satu kali memang terasa berat. Demikian juga mungkin saran dari Bapak Ibu pedagang terkait penagihan retribusi ini juga akan kami pertimbangkan juga. Mungkin kita lihat apa setiap hari atau per minggu
Ini juga untuk mempermudah. Ya, jadi retribusi dari Bapak Ibu ini membantu juga akan dikembalikan lagi ke pedagang untuk penataan kembali pasar ini, kebersihan pasar ini, keamanan pasar ini. Jadi ini kami mohon dukungan dan kerjasama dari Bapak Ibu pedagang. Kami menyadari mungkin masih ada pedagang-pedagang yang menunggak yang belum sempat hadir di tempat ini, ya. Jadi ini juga kami berharap ke kami mungkin dicari lagi pedagang-pedagang yang sudah tutup, ya. Jadi sayang tempatnya sudah disiapkan namun tidak dimanfaatkan, padahal tempatnya cukup strategis, Bapak Ibu. Ya, kalau kami lihat pasar Ligo ini paling banyak itu dimanfaatkan oleh konsumen itu sore sampai malam, Bapak Ibu, ya, karena rata-rata pegawai kalau pulang kantor itu mereka di sini, ya. Jadi pasar ini paling ramai itu kalau malam. Kalau pagi sepi. Sekarang sepi deh. Ya, insya Allah kita berdoa Bapak Ibu. Kita berdoa semoga pedagang-pedagang yang menempati tempat yang tidak sesuai, jadi sudah disiapkan tempat untuk perdagangan, namun ditinggalkan, maka menggunakan area atau lokasi-lokasi yang bukan lokasi perdagangan, ya. Mungkin Bapak Ibu, waktu sekarang sudah hampir maghrib, saya menyampaikan permohonan maaf, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami dari Dinas Perdagangan, jadi saya menyampaikan permohonan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti untuk berjualan di pasar ini. Dari awal kami ini memang pedagang asli di luar. Yang pertama yang membuka pasar di luar, dan pada pasar itu masih istilah pasar modern. Yang pertama yang kami sesalkan adalah penempatan. Penempatan istilahnya pedagang lama adalah pedagang yang prioritas. Tetapi kenyataan pedagang lama hanya alatnya mungkin boleh dikatakan alat mereka. Mungkin hanya orang-orang yang tertentu, orang yang bisa berkuasa dalam pasar itu yang bisa hidup. Artinya ini yang kami sesalkan, ini yang kami angkat kembali ini. Banyak teman-teman kemarin kami sampaikan, baik melalui rapat wali kota kami sampaikan ini, melalui di bidang pedagang pasar. Ini kami sudah sampaikan. Mungkin saya sendiri yang bisa merasakan. Yang pertama, saya tidak tahu bagaimana cara mencari supaya saya ada lapak angketa. Yang saya sesalkan ini, kalau berbicara itu mungkin ada yang dari wakil-wakil lain sudah memegang bukan kita. Di mana letaknya ini? Terangnya pemerintah supaya jadi pasar itu akan hidup. Dari awal sudah menentukan kemacetan, kebobrokan dari pasar ini. Ini yang kami sesalkan, Pak. Kemudian ada istilah penertiban. Maaf ini, kalau istilah penertiban ini yang sangat kami harapkan ini, Pak. Coba tertibkan dulu para pedagang yang di pinggiran jalan. Kalau memang sudah tertib, tidak mungkin para pedagang yang akan ini tidak lagi ke dalam pasar. Ini yang harus kita perhatikan dulu. Jangan kita sebenarnya langsung kali kirim peta orang suruh ini. Dan sosialisasi ini bagus sekali, Pak. Tetapi ada keluhan dari masyarakat dan pedagang yang semua kali petanya semua bikin begini, dia semua bikin. Ada kita sesalkan ini, mungkin hanya ini sekedar untuk sebagai pengantar untuk pertemuan kita pada sore hari. Mungkin ada solusinya, Pak, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kadip yang kami hormati, Raja Industri Kelurahan, para pedagang, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mewakili teman-teman. Banyak hal yang kami sampaikan kepada Pak Kadip, terutama kalau mengenai kemacetan pembayaran zakat, jujur saja kami tiap bulan itu lebih senang.
Cuman karena sebelum pandemi ini tidak ada yang bertagi, kami stop. Kemudian terhambatnya juga pembayaran ini karena yang bertaginya tidak ada. Artinya kami nunggak akhirnya. Kalau nunggak sudah dengan tahun, agak berat juga bayarnya 40 sekian atau 50 ribu. Kalau kali 1 tahun udah lumayan. Hanya dengan tahun-tahun tertabrak lagi dengan pandemi. Saya salah satu pedagang yang tidak mau juga nunggak sebetulnya. Kemudian dengan izin segala macam SIPP dan lain sebagainya, itu malah saya sangat sayangkan. Saya selalu tanya, punya saya ini tiga-tiganya ada izin, cuman karena tertabrak pandemi kemudian tidak diperpanjang. Saya tanya, mana ini kita mau bikin izinnya dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mudah-mudahan hari ini diselesaikan. Kalau bisa masukannya di sini ada pelayanan yang dari dinas pasar atau tempat mungkin sebelah ini untuk jadikan operasional dinas dari sana, biar kami ada mengadu segala macam lebih gampang hal-hal yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan para pedagang yang ada di sini kalau memperpanjang SIP segala macam itu langsung ada di sini. Selanjutnya kami tidak minta banyak kepada Pak Kabid bagaimana menghidupkan pasar ini kembali. Kalau pedagang di luar tidak ditertibkan memang agak susah masuk. Jadi dulu kami pedagang masih becek-becekan, kemudian ke belakang, kemudian bangun segala macam. Memang kalau disebut kata Pak Imam tadi tidak sesuai. Kenapa ini ada transaksi yang lebih didahulukan? Petak-petak yang mendapatkan kehidupan ini orang-orang mana? Dan itu jelas bukan pedagang, akhirnya tidak bisa jual, tutup mereka. Kalau jual pedagang muncul 1000 seperti Pak Camat tadi, tetap kita berjualan karena ada jiwa pedagang. Kalau yang lain bukan pedagang. Pertanyaan dan usulan. Yang pertama yaitu usulan mengenai pembayaran retribusi. Kami para pedagang terus terang untuk posisi sekarang ini, untuk pembayaran retribusi untuk petak, kalau bisa Pak, kami cuma berharap begini, kalau bisa pembayaran dia itu jangan 1 bulan baru ditagih. Apalagi kalau mengingat-ingat yang bulan tahun-tahun kemarin yang belum terbayar. Jadi kami menyatukan satu pendapat, kami para pedagang di sini menyatukan satu pendapat. Kalau bisa untuk pembayaran itu dia ditagih per hari, terserah mau 2.000, 2.500. Kan sekarang posisinya sudah 67,5. Jadi agak ringan rasanya. Kalau dia misal 2.000 atau 2.500 dibanding dengan ditagih 1 kali dalam jumlah 67,5 per bulan. Itu usulan kalau diterima, alhamdulillah. Terus mengenai penertiban, insya Allah akan cepat terlaksana. Dan itu merupakan harapan kami sebagai pedagang yang masih setia dengan pasar modern, yaitu pasar Liluwo. Setia. Oke. Dan satu usul lagi mengenai mungkin pasar mingguan ini dari mana? Bisa tidak? Kalau memang dia tidak bisa diadakan, mungkin karena pengaruh nama Pak, yaitu pasar modern, dengan aturan pasar modern itu sudah tidak ada pasar mingguannya lagi. Kalau bisa pasar mingguan, misal Rabu Sabtu. Kalau bisa pasar modern itu ya usul saja Pak, diganti Pak, namanya menjadi pasar tradisional misalnya, menjadi pasar tradisional, agar supaya pedagang-pedagang atau pembuat-pembuat kayak Songko, Kerawang bisa masuk di sini karena dengan adanya satu nama yaitu pasar tradisional, dan insya Allah itu bisa meramaikan lagi pasar yang ada. Coba itu dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kami bukannya meragukan, tapi mengajukan pertanyaan. Apakah Bapak dan Ibu yang duduk di depan ini punya keberanian tidak? Karena hal ini bukan kali ini saja,
dan kami sudah mendapatkan banyak pembuktian. Apalagi kalau namanya kepentingan ada unsur politik di dalamnya, yaitu kami sangat meragukan. Karena seperti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami, petak-petak di sini memang kemarin itu sudah sempat terjadi kesalahan. Kesalahannya itu di oknum tertentu yang seharusnya kami ada tempat di awal, memang pedagang dari awal sudah punya tempat, itu seharusnya tidak terjadi transaksi lagi. Memang harus sudah ada penempatan. Tapi kenapa di dalamnya untuk mendapatkan tempat itu kami juga tetap melakukan transaksi dan tidak sedikit Pak. Mungkin begitu Pak ya? Oke. Jadi sebenarnya terkait penertiban kami sangat mengapresiasi, tapi pertanyaannya punya keberanian tidak? Kami malah menantang Bapak dan Ibu, dan kami sangat bersyukur apabila itu bisa dilaksanakan. Yang kedua, terkait penertiban pedagang yang di pinggir jalan. Kalau saya pribadi Pak, saya tidak melihat langsung, saya tidak mempelajari, tidak tahu apa yang menjadi SOP-nya, peraturannya terkait pedagang yang di pinggir jalan. Tapi yang menjadi pertanyaan analisa saya, bagaimana dengan pedagang yang dia berdagang di pinggir jalan tapi di halaman rumahnya? Bisa ditertibkan tidak itu? Ini juga salah satu kendala. Akan menjadi kendala kita yang ada di dalam pasar ini. Pada saat penertiban terkait pedagang yang menjual atau berjualan di halaman rumahnya, itu tidak dapat ditertibkan. Karena ini merupakan salah satu solusi bagaimana pasar ini dapat dikembangkan proses transaksinya. Tadi saya juga sudah mendengar dari Pak Haji ada solusinya bagaimana pasar mingguan bisa dikembalikan. Karena awalnya kalau dibandingkan dengan pasar sebelum direhab sangat kecil, becek, bangunannya kurang bagus, tapi penghasilan dari kami Pak alhamdulillah. Ya boleh dikata kalau cuma membayar utang dengan kelebihan makan hari-hari sudah sangat sehat. Kan tadi disampaikan ini sudah dari tahun 2015. Nah kalau bisa diusulkan kembali untuk dapat direhab Pak, tapi dengan konsep jangan tertutup seperti ini, tapi konsepnya terbuka supaya orang dari luar juga dapat melihat. Sekarang Pak, dengan konsep tertutup seperti ini, orang itu ragu datang. Nah sekarang mungkin kalau saya melihat sampah yang ada di pasar sini kalau tidak salah ditaruh di depan sini, tapi mungkin dengan lokasi atau tempat yang tidak memungkinkan. Kalau bisa tolong dipikirkan, dibuatkan tetap tempat sampah seperti itu, tapi mungkin lokasi atau penempatannya yang mungkin dipikirkan. Apakah dibuatkan di ujung di sebelah itu yang masih kosong dibuatkan untuk parkiran, tapi memang ada tempat khusus yang langsung ditaruh di. Artinya ini salah satu kebersihan juga harus dijaga seperti itu. Ya berikut melihat dulu kalau bisa ada dicatat. Tadi juga sudah sempat disampaikan usulan pembayaran retribusi ada dari tadi Pak Haji dengan anak saya. Saya juga mengusulkan Pak untuk pembayaran perpanjangan izin per tahun, artinya untuk memudahkan kami. Jadi kalau bisa memang sudah ada pelayanan dari dinas terkait penagihan yang retribusi per bulan, dan untuk petugas yang langsung membantu perpanjangan perizinan. Jadi kami tidak perlu repot-repot lagi datang di kantor. Ya tinggal bagaimana aturannya kira-kira apakah dilebihkan berapa, yang penting bisa membantu kami, mempermudah kami dari segi ongkos dan waktu seperti itu. Yang berikut Pak, di sini kan kalau melihat di ruangan ini kan ini kelihatan tidak terpakai. Ini sangat bagus sekali bangunannya. Mungkin bisa dikoneksikan dengan apa yang menjadi usulan saya dengan menjadi usulan Pak Haji Ram. Jadi misalnya ditetapkan dalam per bulan kira-kira tanggal berapa rekan-rekan yang akan membayar retribusi petak ditetapkan saja. Jadi di sini ditempatkan petugas dari dinas pasar tanggal sekian dan tanggal sekian untuk pembayaran. Jadi rekan-rekan pedagang akan langsung datang ke sini seperti itu. Terima kasih. Jadi itu saran curhat. Kalau dari dulu saya Ibu Sek atau
berganti ada di sini, insya Allah. Nah, sekarang kan tipe wanita usia ya, jadi begini, itu yang saya sampaikan tadi sudah menjadi resiko bahwa yang Bapak Ibu transaksikan ini adalah milik pemerintah daerah. Kalaupun mau dituntut sampai di mana? Ya, makanya kami ini sekarang posisi menjalankan standar operasional prosedur. Ketika SOP teguran secara lisan, teguran secara tertulis, tetap tidak diindahkan karena SOP teguran ini pertama untuk melakukan transaksi jual beli di tempat yang Bapak Ibu tempati. Yang kedua, melunasi segala biaya retribusi yang menunggak. Begitu kan DP bunyi toh? Intinya ada dua itu. Nah, sesuai dengan perda, sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalaupun tidak diindahkan, berarti yang bersangkutan sudah tidak peduli dengan tempat yang ditempati. Nah, sekarang pemerintah ini membangun daerah dengan PAD, dan retribusi itu adalah salah satu bentuk untuk mengawasi, pertama mengendalikan, menjaga. Jadi urutan itu tiket tua ada di ujung sana. Kalau misalnya tiket tua punya komoditi tidak sesuai dengan penetapan yang ada di sini. Jadi begitu. Kita prioritaskan kalau misalnya berjalan ini, insya Allah kita prioritaskan pedagang yang memang ada untuk menempati dulu tempat. Tapi harapannya awal dari pasar ini kan bukan pasar modern, tapi pasar higienis. Makanya kenapa konsepnya agak tertutup, pasar higienis. Nah, yang kedua, kita sudah rencana insya Allah ada beberapa kios yang mungkin akan dibongkar dan Ibu mau ditukar tempatnya supaya jumlah unitnya tidak berubah, dengan jumlah unit yang sama. Tapi ada mungkin yang akan dibobol untuk menjadi pintu masuk. Ya, dan asosiasi untuk terus bekerja sama memberitahukan informasi apapun ke dinas. Saya sudah menempatkan dari Dinas Perdagangan, ini ada Pak Oman, baret kuning, akan mengatur semuanya. Nah, teguran dua, insya Allah tunggu lagi dalam beberapa hari ke depan muncul lagi teguran. Stop sampai di situ, kita sesuaikan dengan aturan. Penarikan secara sepihak bisa. Insya Allah walaupun ini tidak yakin dengan yang akan kami laksanakan, insya Allah ini terlaksana. Cuma itu paling baru di kamar itu orang punya saran dukung kamar. Kalau tidak mau kerja sama, susah. Yang masalah sampah, mantan Kabid Perdagangan itu sekarang kepala bidang persampahan. Telepon ke sana, berapa dia tolong kamari apa istilah pengamat dari kontainer di pasar minggu, berapa sudah terkasar. Ya, peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang retribusi, dan ada itu yang tertulis di SIPP. Sederhana dengan yang sudah tempel di dinding. Teguran 1, teguran 2 yang kami sudah sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu. Setuju? Kalau setuju itu tidak kerja barat lagi. Ya, mohon diinformasikan kepada pedagang-pedagang yang menempati tapi tidak pernah ditempati. Tolong diinformasikan, silakan buka. Hadirkan kegiatan transaksi jual beli dalam pasar. Ya, pasar minggu khususnya. Kalau pasar mingguan
Saya belum bisa batu janji karena ini memang sudah dikonsepkan untuk sebagai pasar harian. Ya. Makanya kita bekerja sekarang ini berdasarkan SOP. Ketika ada serangan ini sudah dijalankan SOP, sudah dijalankan aturan. Jadi begitu bukan saya karena kita juga menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun sebenarnya tujuan dari kami itu baik untuk Bapak Ibu dan pedagang, Bapak Ibu selaku pedagang. Yang saya mau tanya ini, apakah orang sepakat menjalankan apa yang tertulis di SIP dan SIPP, melaksanakan teguran 1 dan teguran 2, mengindahkan teguran 1, teguran 2, buka semua petak, silakan berjualan. Apakah sepakat? Kalaupun memang tidak mau indahkan teguran 1, teguran 2, semua tarik. Sepakat? Sepakat membantu pemerintah, utamanya Dinas Perdagangan dan Perindustrian, pemerintah kecamatan, kelurahan untuk menata kembali pasar Leluhur. Sepakat atau tidak? Sepakat. Tidak semangat Bacamat. Bacamat masyarakat tidak semangat, dialog masyarakat itu tidak semangat. Sepakat atau tidak kita sama-sama bagaimana untuk menata kembali pasar Leluhur? Sepakat tidak? Sepakat? Ya, kalau sudah sepakat, insya Allah setelah sambil berjalan kita juga sambil menata kembali pasar sentral. Ya, jadi mau bapak WC sentral, walaupun Kalibu sentral, walaupun Kalibu cuma tidak boleh mau fokus di dulu sekarang. Ya, dinas masih fokus di pasar bapak ibu-ibu. Kami mohon kerjasama yang baik antara kami pemerintah dan juga bapak ibu selaku pedagang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kalau tidak salah kata-kata dari kami. Biasanya kalau sohehe nyeta itu sono talapas juga. Ya, karena memang kami juga masih batas manusia biasa. Kami mohonkan maaf atas segala kekurangan dan lain-lain sebagainya yang tidak berkenan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih, alhamdulillah kegiatan hari ini sudah berjalan dengan baik. Wabarakatuh. Kita doakan semoga pemimpin kita yang ada di hadapan kita, Pak Camat, Pak Lurah, Ibu Sek, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Karena di tangan-tangan Bapak Ibu Camat, Lurah, Ibu Sek, pemerintahan ada di wilayah ini bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.